Pemirsa, pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang masih menjadi misteri hingga saat ini. Dan meski Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegel pagar laut ini, namun hingga kini belum diketahui siapa pemilik dari pagar laut ini. Pagar laut sepanjang 30 km membentang di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Hingga saat ini masih menjadi polemik, pemirsa, siapa yang membangun dan apa tujuannya. Kami akan mengajak Anda untuk melihat lebih jelas seperti apa pagar laut ini dan bagaimana pagar laut ini berdampak kepada para nelayan. Ikuti penelusuran kami. Pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang masih menjadi misteri hingga kini. Meski Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP sudah menyegel pagar sepanjang 30 km, namun siapa pemiliknya belum menemukan titik terang. Ombudsman menyebut ada 1.500 nelayan di Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang yang terdampak. Karena pemagaran seperti ini sangat mengganggu. Ada jelas kerugian material yang diterima oleh masing-masing nelayan. Di sini kami mengidentifikasi ada sekitar 1.500. Sudah hampir dari Agustus, September, Oktober, November, Desember sampai sekarang berarti sudah hampir 6 bulan. Rute melaut menjadi lebih jauh, bahan bakar makin tinggi, waktu melaut semakin sedikit, otomatis akan mengurangi produksi. Sementara KKP menyebut jika dalam 20 hari pemilik pagar laut tidak mengajukan izin, maka akan dibongkar paksa. Terindikasi tidak memiliki PKK-PRL, saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh Polsus kami dari Pengawas Sumber Daya Kelautan Perikanan. Karena ini proses penyelidikan, kita tidak bisa buka semuanya. Karena pembongkaran Pak mungkin dalam waktu dekat atau masih menunggu setelah 20 hari itu? Menunggu penyelidikannya. Sebenarnya kan penyelidikan itu ada batas waktunya ya. Maksimal 30 hari. Sekarang ini kan 20 hari nih, lebih cepat. Yaitu menunjukkan keseriusan kita dalam menyelesaikan hal ini. Di Metro TV melihat secara dekat pagar laut yang melintasi 16 desa di 6 kecamatan. Jaraknya hanya sekitar 500 meter dari bibir pantai, bambu-bambu ini terpasang sejak tahun lalu. Meski angin dan ombak cukup kuat, namun ratusan bambu ini tetap berdiri tegak. Nah, ini pemirsa, ini adalah pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km yang menyulitkan nelayan untuk mencari ikan. Sebenarnya pagar laut ini sudah ada sejak pertengahan tahun 2024, namun sampai saat ini belum diketahui ini milik siapa dan apa tujuannya. Laut milik masyarakat ini harus dipagari. Yang jelas pagar laut ini menyulitkan nelayan untuk mencari ikan. Karena ketika mereka dari lepas pantai kemudian mau menuju ke laut, ada bambu-bambu yang cukup padat sehingga kapal mereka tidak bisa masuk dan mereka harus berputar ketika mereka akan menuju ke laut lepas. Nah, ini tentunya berdampak terhadap biaya operasional seperti bahan bakar yang lebih banyak yang harus mereka keluarkan. Bahkan ada juga tadi nelayan yang bercerita kepada kami kalau ikan-ikan di pinggiran seperti ikan belanak itu pun semenjak ada pagar laut ini semakin sedikit, ditambah cuaca yang saat ini memang juga kurang bagus untuk melaut dan juga untuk mencari ikan. Nah, masih dicari sampai sekarang pemirsa. Sebenarnya ini milik siapa dan apa tujuannya? Karena ketika dilihat di bawah, dalamnya ini mungkin sekitar 5 meter, ini tidak ada jaring atau tidak ada jala, sehingga memang tujuannya bukan untuk memperangkap ikan-ikan menjadi lebih mudah untuk ditangkap, bukan. Nah, mungkin ada alasan lain dan siapa yang membangun pun masyarakat sekitar juga tidak tahu. Usai melihat pagar laut secara dekat, kami juga mencoba berbincang dengan sejumlah warga dan nelayan. Namun mereka mengaku tak tahu menau kapan pagar ini dibuat. Bahkan warga menyebut sebagai pekerjaan siluman. Namun mereka berpendapat kemungkinan bambu-bambu tersebut diangkut menggunakan kapal nelayan saat malam hari. Tapi waktu bangun ini nggak ada yang tahu, Pak? Justru kita pagi-pagi ini udah ada aja di sini. Kapan itu? Malam. Mungkin kerjanya malam. Jadi tiap pagi taunya udah nambah. Iya, gitu. Orang yang di sini aja, pedagang di sini aja gitu pada heran. Kok tiba-tiba itu udah ada pagar? Itu. Jadi kayak kerja di siluman.
nggak ada sih truk dari sini nurunin bambu. Nggak ada sini. Mungkin sebagian mana kan begitu dibawa juga sama perahu juga, diangkut di sewa. Oh, pakai perahu nelayan. Iya, disewa. Menimbulkan tanda tanya, nelayan merasa dirugikan dengan adanya pagar laut ini. Ya jelas mengganggu. Ya karena buat area jalur keluar masuknya nelayan. Kan kalau ada tandanya kan mending. Ini kan nggak ada tandanya. Tahu kelop, tahu apa gitu kan. Yang namanya kadang kan ada kabut, gelap gitu kan. Jadi kena dari situ. Pernah ada yang kena tapi nggak? Pernah. Oh, terus? Ya bolong perahunya, jebol. Itu ganggu lah. Kenapa, Pak? Namanya buat lewat perahu bolak balik. Kalau perahu kita kan jadinya arahnya lurus, nggak bisa belok-belok kalau keluar dari pancar sini. Biasanya bisa belok-belok ya? Bisa lah, mau ke wetan juga bisa. Kalau ini kan urus terus ujungnya. Oh, nah kalau soal ikan jadi semakin sedikit nggak, Pak? Kalau ikan sih enggak, cuma kan tempat lokasinya kan sempit. Karena bambu, pulau kecil. Jadi susah ya? Susah, gue nyarinya di tengah. Namun ada juga nelayan yang menyebut bahwa pagar laut ini merupakan hasil swadaya masyarakat, berfungsi sebagai pemecah ombak, penahan abrasi, dan untuk memanen kerang hijau. Yang pertama adalah untuk menahan abrasi, dan yang kedua menahan pemecah gelombang juga. Dan di sisi lain juga keuntungan dan kemanfaatannya adalah buat masyarakat nelayan khususnya itu jadi penghasilan tambahan. Jadi di situ bisa habitat kerang hijau itu hidup. Dan itu hasilnya sangat luar biasa. Sejak kapan Bang nelayan ini inisiatif untuk pasang bambu di Dari dulu sebenarnya udah ada. Cuma sekarang-karang aja yang baru digubris ya. Dari dulu. Informasi yang kami dapatkan, pagar bambu ini dibuat secara swadaya oleh Jaringan Rakyat Pantura. Kami pun menemui salah satu perwakilan mereka, Sandi Marta. Namun Sandi ternyata menampik informasi tersebut. Kalau kemudian bilang di beritanya, diframingkan JRP mengklaim membangun pagar sangat keliru. Nah itu, kita random sampling. Tentu tidak semuanya tahu, tentu tidak semuanya menyumbang. Ada yang tahu, ada yang tidak. Ada yang menyumbang, ada yang berapa. Ada yang tidak. Akhirnya ya kita sebut itu swadaya masyarakat. Kalau menghitung secara pasti sih enggak, tapi kira-kira ada 100 sampai 150 orang lah di setiap desa itu. Ya mungkin saja urunannya sudah terjadi lama dan segala macam, baru implementasinya di belakangan ini gitu kan. Sementara nelayan di TPI Cituis dengan tegas mengaku tak tahu menahu soal swadaya tersebut. Sebab tak masuk akal dengan pendapatan mereka yang pas-pasan harus membangun pagar laut yang bahkan mengganggu aktivitas mereka. Itu kan kemarin ada yang bilang Pak katanya swadaya nelayan. Tahu nggak Pak tentang itu? Kalau soal itu saya nggak tahu. Terus juga ada usulan dari nelayan sini bikin patok-patok kayak gitu juga. Katanya buat nahan ombak biar biota laut gitu nggak ya Pak ya? Yang ngaruh itu. Oh, Kenapa Pak? itu mau tahu namanya apa yang bikin begitu. Tapi beberapa teman komisi kami sudah sempat berkunjung langsung ke lapangan, tetapi memang mendapat banyak keluhan dari nelayan. Sehingga kalau tadi ada disampaikan ada klaim bahwa itu merupakan pemasangan swadaya mandiri oleh nelayan. Loh nelayan aja untuk beli solar melaut aja setengah mati dia. Gitu. Jadi bagaimana mungkin dengan biaya yang cukup besar, dengan resiko yang cukup besar, mereka bisa berswadaya. Hingga saat ini pemilik pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang dan apa tujuannya masih menjadi misteri. Ternyata bukan hanya pemerintah yang bingung, namun nelayan juga ikut kebingungan. Siapa yang membangun pagar laut dan apa tujuannya? Jadi mari sama-sama pemirsa kita tunggu konfirmasi resmi dari pemerintah. Kira-kira siapa yang membangun dan apa tujuannya? Apakah benar swadaya dari nelayan yang berfungsi untuk menahan ombak dan menambah biota laut? Atau ternyata ada pihak lain dan juga ada tujuan lain? Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.